kembali lagi di channel Telsa TV bersama aku, Anissa, dan teman aku, Zalwa. Kita dari kelas 11G Multimedia. Nah, podcast kali ini kita bakal bahas berita yang lagi viral lagi nih. Kira-kira berita apa sih? berita tentang kasus kayak perundungan teman sebaya di mana ini? Di daerah Kalibiru, Cilincing, Jakarta ya. Terus Jakarta Utara. kita akan bahas dua berita. Yang satunya kepo kan pasti, jadi tonton sampai habis. Oke, jadi berita yang pertama ini adalah tentang kayak pembulian gitu nggak sih? Iya, katanya pembulian anak kelas 6 apa 5 SD ya tadi. Wah, 5 berarti ya? yang dibully anak SD nih. Iya. Ih, kasihan Jadi banget tuh ya. sesama itu loh. Sesama kayak seangkatan lah. Iya, seangkatan gitu. Nah, videonya sebagai berikut. Ting. Dibully sampai Minta tolong gitu ya minta intinya. tolong, sakit ya, terus kan ada slide lagi. Sakit aja baru jauh anjing. Mati Nah itu ada yang ngomong berarti itu ya pacar itu dekat apa namanya kayak telaga gitu, apa telaga apa laut sih? Oh. Ini tuh katanya tuh jadi itu di pinggiran laut gitu. iya Berarti tapi di sebuah desa. iya Oh. bisa dibilang sebuah desa. Itu kira-kira tadi kekerasannya diapain sih? Kekerasannya seperti Dipukul gitu-gitu ya? dipukul, ditampar, dibanting tubuh korban ke tanah, terus dipukuli lagi sampai si korban nggak berdaya gitu. Ih, kasihan banget ya. Padahal di situ tidak dijelaskan apa namanya? Masalahnya Iya, permasalahannya. kenapa juga salah nggak dikasih tahu kenapanya. Mungkin itu privacy juga kan. Tapi kenapa ya? Mesti kok ada pembulian terus berujung yang kekerasan gitu ya? Ya karena mungkin itu ya, kadang kan kita kalau ngebully orang tuh nggak nyadar, kadang tuh bercanda itu bisa aja bully kan. Iya, benar Membuli. banget. Kayak misalnya kamu bercanda gini ke orang ini tapi orang ini nggak ketawa, itu sama aja kamu membuli. Dan membuli itu nggak cuma dengan kata-kata aja sih. Bisa jadi hal yang lain ya. Yap, dari ketikan, terus apa lagi, dari tingkah. Tapi yang paling sering itu kayak omongan nggak sih? Iya, perkataan itu apa sih peribahasanya itu yang Apa? harimau loh. Mulutmu harimaumu. Iya. Ya itu benar banget sih. Kadang mungkin kayak maksudnya orang itu misal nih ngatain orang, ih kamu gendut banget sih gitu, dengan berlagak bercanda. Tapi kita nggak tahu orang yang dikatain itu menerimanya dengan candaan atau yang kayak lainnya Nah, ya kan. karena aku pernah dulu dibully, jadi aku tahu rasanya kayak gitu. Kadang tuh gimana ya, dalam kasus itu tuh rasanya kayak down banget, sedown banget sampai gak percaya diri sama diri sendiri, sampai menutup diri dari keluarga, teman-teman. Kayak berasa diriku tuh nggak cocok buat orang semua, tuh kayak buat orang lain tuh nggak cocok, kayak nggak pantas gitu. Karena kamu merasa, ih apa bener ya yang dikatain orang itu. Nah, Terus itu. jadinya down, overthinking, ya kan? Iya benar-benar. Jadi kalau yang masih suka bully, apa suka bercanda yang berlebihan, kadang tuh hati-hati ngomongnya, soalnya tuh nggak semua candaan itu tuh iya, bisa diterima. bener, kita nggak tahu apa hati orang tuh menerimanya, kita nggak tahu. Benar. Untuk berita pertama pelajarannya jangan membuli sih. Iya sih, kita harus berbicara dengan hati-hati. Aku jadi takut kalau ngomong nih. Nggak apa-apa. Kali ini kan aku udah nggak kayak dulu. Pernah sih sempat SMK ini sempat down Karena apa? sesuatu, aku nggak Iya. bisa menyebutkan di sini, cuma ya itu pernah bikin aku down banget.
Itu 2022 kemarin. Dari tahun lalu. Ya tahun kemarin. Jadi down banget. Semenjak itu aku nggak pernah mau lagi yang namanya boncengan sama orang. Ya. Terus cara kamu, kan biasanya kamu menutup diri nih kalau habis gitu kayak down gitu. Ya. Cara kamu biar mengembalikan kamu biar percaya diri lagi tuh kira-kira kamu gimana? Apa yang kamu lakuin? Yang aku lakuin tuh aku ngelakuin hal yang aku suka. Contohnya? Nyanyi, gambar. Kalau aku baca sih gambar itu termasuk apa ya? Kayak mencurahkan Iya. sebuah pikiran atau emosional Iya, gitu ya? kayak gitu. Iya, tahu. Jadi gambar tuh menggambar warna itu penting banget buat kesehatan mental juga kalau menurutku. Soalnya dengan menggambar sama warna itu rasanya tuh kayak semuanya tuh tercampur gitu loh. Ya berarti kamu melampiaskan semuanya itu ke bentuk gambaran. Iya, kalau enggak nyanyi gitu sih. Nyanyi di mana nih? Nyanyi di kamar sambil ya biasalah anak muda overthinking. Terus begadang juga ya? Iya, begadang. Tapi kan sekarang mulai sekolah juga udah nggak bisa begadang kayak dulu. Iya. Sekolah kan juga masuknya pagi ya. Tapi kamu pernah nggak self reward buat diri kamu gitu? Belum. Kenapa? Aku ngerasa masih belum pantas sih kayak gitu. Kayak aku aja belum menyayangi diriku sendiri gitu. Tahu gak sih? Aku udah menyayangi diriku sendiri tapi belum sepenuhnya gitu loh, nggak kayak orang-orang gitu. Kan ada tuh yang orang-orang yang benar-benar udah menyayangi dirinya sendiri, mau dia kurus, mau dia gendut, mau dia gini gitu, pokoknya hitam Berarti lah, kayak gitu. nggak insecure ya kalau Yes. orang-orang itu. Aku belum bisa kayak gitu, makanya aku belum bisa ngasih apa-apa buat diriku sendiri. Ya. Kamu menyayangi orang lain? Ya sesama manusia sih kita harus saling menyayangi ya, kan sesama manusia gitu, harus saling menyayangi. Iya sih. Oke, ini itu aja yang dibahas tentang bullying. Ya, untuk berita pertama itu aja yang dibahas. Terus kita juga harus pintar memilih pertemanan ya, biar nggak kena bully-bully gitu. Ya, ini buat orang yang kalau bercanda berlebihan, kalau ngomong nggak suka dipikir. Ya itu next lebih dipikirin dulu lah. Nah, lihat podcast ini, soalnya udah banyak yang sakit hati sama perkataanmu gitu loh. Ingat, ini aku nggak nyindir ya, aku tidak menyindir siapa-siapa, kan yang merasa saja. Kalau merasa alhamdulillah, kalau nggak merasa ya Nggak apa-apa. nggak apa-apa, kan ini kan buat semuanya, nggak buat orang-orang tertentu. Ya orang-orang tertentu sih, cuma tuh kayak Jangan orang-orang tertentu. Kalau gitu kita menyudutkan orang, kayak buat semua orang aja emang lah. aku menyudutkan orang. Ya, bercanda. Ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang NCT yang main ke rumah Pak Muh ya. Kok main ke rumah Pak Main Muh? ke rumah. Yang ketemu sama Pak Muh. Nah, sekarang kita membahas tentang konser Blackpink. Itu kira-kira konsernya menurut kamu gimana tuh? Gini ya, Bagus? karena aku nggak nonton kayaknya bagus ya. Sampai ada apa sih, Apa? lautan lightstick gitu. Ya, yang pink-pink semua Iya. itu kan ya. Iya bener, kayaknya seru banget kalau ikut gitu. Tapi kan mahal coy, kayak edan harganya. Nih rumornya tentang tiket Blackpink. Kira-kira kenapa sih? Itu tuh ada yang kena tipu, katanya banyak orang yang kena tipu, katanya tuh dia tuh beli ke orang ini. Just tip gitu ya? Iya kayak just tip, kayak online gitu loh, paham Iya, nggak sih? Tapi beli. tuh nggak itu, Nggak resmi lah. dia nggak resmi. Nah ketipu, banyak yang ketipu, banyak banget, sampai seleb TikTok tuh juga ada.
ruginya sampai sekitar 100 jutaan lebih ya. Kurang tahu kalau 100 jutaan. Intinya tuh mereka ketipu kayaknya. Sampai mencapai 172 juta. Jadi berarti banyak. Nggak cuma 1-2 orang aja yang ketipu, tapi Kayak banyak orang sih. kok mereka jahat banget ya ngetipu orang. Ya mungkin yang tipu itu sebenarnya mau beli tiketnya, makanya nipu kali ya. Iya ya. Caranya kotor sih kalau menurutku. Terus kasihan juga kan yang kayak udah nabung nih misalnya, nabung. Udah kerja Aku juga. rela nggak jajan, uangnya mau buat beli tiketnya Blackpink. Terus beli di situ malah ternyata ditipu, udah nggak dapet tiketnya, uangnya juga nggak dikembaliin. Kayak gila sih. Alpip gitu. Kayak wah kok bisa gitu. Kasihan banget ya. Banget menurutku. Mungkin sebagian orang sih nggak masalah ya ditipu gitu. Tapi kan ada orang yang udah susah-susah nabung ternyata malah ditipu gitu kan, kasihan. Bener banget, karena nggak kondisi keuangan semua orang itu sama kan. Nah, Kadang ada yang mau dapetin sesuatu tuh harus bener-bener mati-matian menabung. Kadang ada juga yang keuangannya lancar ya kan. Mau beli ini itu nggak usah mikir karena uangnya banyak. nah benar. Jadi itu ya kayak gini sih. Terus ada juga yang rebutan kursi. Oh, Ini dia tahu. video. Kau tak ada ribut di sini. Sabar, sabar. Ada nonton juga. Udah sudah lapor. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibunya ini mau duduk di kursinya itu, tapi malah dipakai sama mas-mas yang pakai baju pink. Nah, mas-mas baju pink itu dia tuh katanya disuruh sama panitia untuk duduk di sana dulu. Tapi kalau yang punya tiket udah datang, suruh pindah ke belakang. Tapi pas aku baca komen, tempat duduknya mas-masnya itu juga diambil sama orang. Jadi ya masnya itu juga ngomong kalau kita apa tadi ya? Coba dengerin. Udah kalian belain dia. Siapa belain kita di belakang? Wah, panitia. Ada panitia. Dia sudah lapor. Bahkan ada yang membandingkan antara konser Blackpink sama konser NCT Dream. Kenapa tuh? Konser NCT Dream tuh padahal banyak banget yang ngira kalau bakal banyak konflik selama konser. Tapi ternyata Ternyata aman terkendali, bener-bener aman terkendali. Sedangkan yang konser Blackpink, agak rusuh ya. ya agak rusuh dari penontonnya yang nggak taat aturan, dari panitianya juga kurang, ya gitu ya, kan tidak bisa berkomen ya, soalnya kan aku belum pernah tuh jadi panitia kayak gitu. Bener banget. Terus tentang penipuan ini, tapi itu tahu kalau di NCT itu yang agak-agak nipu tuh si calo tuh kayak mereka tuh jual tiket, udah beli tuh jual tiket Terus kayak gimana? di sekitar apa sih tempat konsernya tuh loh, tapi dengan harga yang nggak ngotak juga. Oh, jadi kayak lebih tinggi gitu ya. Tapi mending gitu ketimbang ditipu. Iya, bener banget sih. Mending gitu sih kalau aku daripada ditipu. Iya sih. Terus itu juga ya, selama konser Blackpink di Indonesia banyak banget yang itu kan Apa tuh? outfit. Iya. Gila sih. Malah kayak jadi tempat adu outfit gitu ya kan. Ya. Kayak aku ngeliatnya, ya aku tahu mereka pengen terlihat cantik, cuma tuh kayak apa gak ribet gitu loh, maksudku tuh kan kasihan sama diri sendiri ya. Mungkin ada lah yang gak ribet. Ya maaf ya kalau ngurusin banget, cuma kan kayak gimana ya, Ini pendapat kita. pendapat setiap orang kan gak apa-apa mengeluarkan pendapat, cuma kan kayak meribetkan diri gitu loh. Terus kan juga beli outfit gini terus buang-buang uang, maksudku tuh kan kalau masih ada yang bagus di rumah pakai itu aja gitu.
Tapi mungkin karena mereka menganggap ini itu kayak acara spesial banget. Iya. Jadi pokoknya aku harus pakai baju bagus gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Tahu. Terus banyak juga kan di akun TikTok itu yang kayak mereka meng-spill total outfit mereka buat nonton Blackpink. Kayak gimana gitu ya. Ya mungkin kan niatnya mau ngasih tahu harga-harga bajunya. Tapi kan ada orang yang mikirnya kayak kok sombong gitu. Tapi aku nggak berpikir kayak gitu, cuma ada orang yang ngomong sama aku kayak gitu. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih? Apa? Ya itu, Tentang apa? ya, tentang Blackpink. Oh, tentang Blackpink. Ya menurut kalian gimana? Kalau yang soal bullying gimana nih menurut pandangan kalian? Menurut pandangan kalian, pokoknya intinya di berita ini gimana? Berita pertama sama berita kedua tuh menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kan karena berita pertama itu tentang edukasi, tentang apa sih? Jangan membuli. Iya, Kalau yang stop kedua taat aturan aja sih. Kalau yang kedua pelajarannya. Terus jangan mudah gampang percaya sama orang yang kedua karena bisa jadi. Iya bener banget, apalagi orang yang kayak nggak dikenal gitu ya. Iya. Nah, jangankan yang nggak dikenal, orang yang dikenal aja bisa aja nipu. Iya bener banget. Bukan? Iya bener. Pengalaman pribadi itu dijadikan pelajaran. Oke, udah ini aja ya. Mungkin ini aja berita yang kita sampaikan pada podcast kali ini. Maaf bila ada kesalahan kata. Kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.